tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Halo guys, welcome back di Sanctuary, a place for everyone. Dan hari ini, siang ini, kita kedatangan Stefani Erastus. Halo, Cifani. Halo. Oi. Gimana, masih bertahan hidup di tengah pandemi? Banget sih. Buktinya gue masih ada sampai saat ini ya, masih bertahan. Protokol kuat banget kayaknya ya. Kuat banget dong, gak ada yang bisa ngalahin protokol gue sih. Tapi karena gue keluar juga sih. Aduh, gue yang kan. Better pakai face shield atau pakai masker? Masker, tetap. Ya kan? Kenapa? Karena logika gue pertama kali memang face shield keluar ya, sebelum kayak ada peraturan kayak sekarang harus pakai masker gitu. Gue udah mikir kayak, emangnya angin itu gak bisa bawa dari mana ya? Ngerti ya, face Yeah. kayak, emang gak bisa ya angin masuk sini gitu kan, kayak bisa aja gitu maksud gue. Jadi gue mikir, enggak lah, tapi kalau bisa dua-duanya lebih baik sih. Tapi agak panas ya, Bu. Jadi ada masanya memang gue pakai face shield dan pakai masker kalau ke beberapa tempat. Oke. Terus lu orangnya yang selalu kayak apa-apa hand sanitizer atau Gue selalu, bahkan gue lagi ngetik aja misalnya gue lagi di mana gitu, gue ngetik gini ya, itu refleks gue kayak beberapa menit kemudian gue gini, padahal gue juga di situ doang. Udah kayak gitu sekarang. Terus juga kayak ganti masker 4 jam sekali, itu pasti. Oh, lu pakai masker yang itu ya? Apa? Yang buat medis itu ya? Ya, karena kalau gue bersin itu gue udah langsung gak percaya masker gue tuh. Oh, nggak pakai yang kain ya?
Gak pakai, gue pakai yang ini lepas buang, pakai buang gitu. 4 jam sekali ganti, 4 jam sekali ganti gitu. Oke, kalau gitu kita mulai aja ya, Ci ya. Terus, Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, kayak mau berbincang, kayak mau bercakap-cakap, biar pembicaraan kami hari ini memberkati setiap pendengar. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Oke. Kata Alkitab, dan biasanya kita sering dengar dari para Pak Pendeta gitu ya. Cinta tuh kuat seperti maut. Apakah benar demikian? bener. Gue percaya kalau Cici percaya kalau misalkan gak ada hal yang paling kuat dibandingkan cinta. Kenapa? Magnet aja kalau dipisahin bisa berpisah, tapi ikatan cinta mau dipisahin tetap cinta. Sedap. Gue bener-bener mau ngakak. Magnet dipisahin nggak bisa nempel ya begitu aja. Cinta mau kamu di negara mana, dia di negara mana, kalau mau tetap sayang aja, nggak bisa pisahin kan. Iya. Jadi itu benar-benar kuat ya. Iya benar gue percaya itu. Dengar-dengar katanya kalau semakin dilarang makin kuat. Bener gak? Bener nggak ya, kayaknya bisa jadi sih, karena kan mungkin semakin dilarang pertemuan semakin jarang, semakin rindu gitu mungkin. Jadi pembicaraan apa sih ya deh buat Cherry. Cinta itu menurut lu, Ci, dia pasti mengorbankan segala sesuatu. Pasti banget itu. Kalau lu cinta sama seseorang ya, lu itu harus berani dijajah. Dijajah maksudnya? Dijajah hati lu, dijajah. Yang biasanya lu suka makan apa, rasa lidah lu aja dijajah, jadi suka tuh sama makanan yang dia suka. Oh iya, benar. Kayak Om Eras aja sama Tante Eras kan, gara-gara si Om Eras cinta bener nih sama si Tante, jadi bisa makan seafood. Tante Eras juga yang tadinya mikir kalau sayur asem nih, sayur apaan sih asem gini, tapi karena nikah sama orang Jawa, jadi makanannya berubah jadi ikutan makan Jawa. Itu namanya cinta. Namanya cinta tuh pasti berkorban. Pasti itu. Kita rela buat dijajah. Dan gue nggak bisa bohong ya kalau ngomongin teladan percintaan nih ya, teladan percintaan ya, bukan orang tua gue yang jadi utama, tapi apa yang Tuhan bikin tuh bikin gue memang kelepek-kelepek sih. Kalau gue inget cerita kisah Tuhan dalam hidup gue gitu. Apa kesatuan dalam hidup Cici itu apa? Gila ya, Tuhan tuh pribadi yang nunjukin cinta yang bener tuh gimana gitu kan. Dari cintanya, kalau kita ngomong ya Tuhan Yesus mati di kayu salib buat kita semua, dia berkorban. Ya oke lah, itu semua juga tahu gitu. Tapi ada satu poin sih yang bikin gue tuh ngerasa gila, kematiannya tuh bener-bener nunjukin rasa cintanya itu cuma 1 jam. Waktu dia mati buat orang yang belum tentu mencintai dia. Iya ya, benar. Jadi kalau lu berkorban untuk orang yang juga akan mencintai lu tuh kayaknya memang lu rela gitu. Tapi Tuhan Yesus enggak loh. Aduh. Iya kan? Yap. Tapi Tuhan Yesus enggak. Ini kenapa keluar mulu? Enggak kan ya? Enggak ke pause ya? Enggak kok, aman. Tapi Tuhan Yesus tuh enggak. Dia tuh mati buat orang yang belum tentu mencintai dia. Bayangin aja ya. Dia lagi dicambuk, lagi apa gitu. Lagi disakitin lah ibaratnya kayak gitu. Masih ada aja loh murid-muridnya dia berkhianat. Tapi dia berhenti nggak buat tidak mencintai dan tidak melanjutkan perjuangannya? Enggak. Dia tetap di situ. Karena cinta. Di otak dia tuh ada nama gua gitu. Itu yang bikin gua selalu berpikir, gue pengen punya cinta yang Tuhan punya gitu. Setulus itu dia nggak mikir. Memang sih kita harus sayang juga, kita harus cinta juga sama Tuhan, tapi dia tuh nggak mungkin, Tuhan nggak mikir kayak semua orang pasti cinta sama gue. Itu kan nggak mungkin, kita bukan robot, kita kan bisa milih mau cinta sama Tuhan apa nggak, kita punya kehendak bebas gitu. Tapi dalam kehendak bebas kita gitu, dia tetap ngasih ini nih cintanya gue nih buat lo gitu. Itu yang bikin gue
kagum-kagum ya. Jadi gue tuh sangat amat mengidolakan Tuhan di hidup gue. Dan gue selalu bilang, Tuhan ajarin gue punya kisah cinta kayak lo gitu. Ajarin gue tuh punya hati kayak lo gitu. Aduh, kok jadi gak sopan ya Tuhan, maaf ya. Kayak jadi temen gitu, kayak ajarin aku punya hati kayak engkau gitu, yang unconditional love loh. Hmm. Dalam buruknya kamu, aku mencintaimu. Dalam baiknya kamu, aku mencintaimu gitu. Terus ketika Cici minta itu, apa yang Tuhan kasih? Waktu mungkin Cici kan pasti doa dong. Tuhan aku mau hati kamu, Tuhan aku mau hati engkau gitu. Ya, Nah apa yang Tuhan kasih akhirnya? Tuhan kasih banyak banget yang bikin Cici nggak nyaman, banyak banget hal-hal yang bikin bikin gue tuh tahu kalau manusia tuh punya batas gitu, ngerti gak sih? Hmm. Kayak gue ngerasa Tuhan tuh nggak punya batas gitu. Sesalah apapun kita tuh, dia tuh kayak masih bolehin kita tuh berubah gitu loh. Jadi tuh, kayak gue minta gitu, Tuhan kasih Fanny hati kayak Tuhan gitu, yang mencintai tanpa mikir dicintai balik, yang memberi tanpa berpikir untuk diberi balik. Kayak Tulus itu kan memberi tanpa pamrih gitu. Terus Tuhan bilang gini, Tuhan kasih tuh orang-orang yang nyebelin. Kayaknya pantas banget untuk nggak disayang gitu. Nah, waktu Tuhan kasih orang-orang itu di samping kanan kiri Cici, itu bilang sama Tuhan, ya benar-benar maaf. Kaget saya. Ya, lanjut ya. Iya. Waktu, ini pasti dieditkan Jam kalau ada suara-suara gitu. Enggak. Hajar aja kita. Jadi bener-bener adanya banget. Iya, dong. Jadi waktu Tuhan punya hati gitu ya, kayak engkau, Tuhan tuh kasih banyak hal yang bukannya bikin Cici tambah nyaman, tapi malah nggak nyaman. Dikasih orang yang Cici sayang, tapi misalkan sahabat yang malahan nggak menghargai Cici lah, apalah, banyak banget keadaan-keadaan itu gitu. Sampai di titik Cici tanya Tuhan gini, kayaknya nggak ada alasan buat mengampuni, kayaknya baik oke deh, tapi kayaknya mengampuni waktu kayak gitu. Tapi Tuhan tuh ajarin, kalau kamu mau punya hati kayak aku, kamu tuh harus punya hati tuh sebesar, kayak aku sering ngomong deh, ada juga di YouTube channelnya Stefani Rasus yang ada di bawah sini. Ada Nanti bisa diedit. bisa. Tuh harus punya hati tuh seluas hati aku. Hati aku tuh saking luasnya tuh sampai ngelihat kesalahan tuh jadi titik. Kamu ngerti gak sih kalau kita lihat luasnya langit ya? Itu bintang aja yang gede banget tuh jadi titik gitu. Oh iya. Kita punya hati itu luas banget ya. Kesalahan orang yang besar tuh bisa jadi kecil kalau kamu punya hati seluas itu. Jadi dari situ jadi ngerti tuh. Dan waktu ngerti itu, gue bersyukur banget kayak ini berkat besar banget mendidik seorang Fanny gitu, punya hati tuh kayak hati Tuhan gitu. Makanya kayak gue selalu kagum, makanya gue jarang banget sih kagum sama percintaan orang, kayak dia mau Dilan Milea kek gitu, atau siapa kek, ya so sweet sih, atau ada mana pasangan so sweetnya gimana, kayaknya nggak ada yang ngalahin so sweetnya Tuhan deh ngelakuin something buat gue gitu, nggak ada. Itu yang bikin gue selalu tersipu malu kalau gue inget, aduh ada cowok yang sayang banget yang gue ternyata di luar sana Tuhan gue sendiri gitu. Sudah. Oke. Tapi gimana? Itu kan kita akhirnya ngerti, oke, Tuhan kita memang sayang kita banget gitu ya. Tapi seringkali yang jadi struggle kita itu gimana cara kita ngebuktiin kalau kita bisa sayang sama yang tidak kelihatan itu. Karena kadang-kadang sayang sama yang kelihatan aja sulit gitu. Di gimana sayang sama yang nggak kelihatan. Lu nggak akan pernah bisa membuktikan rasa cinta lu waktu lu tuh memang nggak stabil ketemu sama dia. Lu ngerti nggak kalau orang pacaran gitu, ketemu nggak ketemu, komunikasi nggak komunikasi, itu rasa cintanya tuh akan redup pada waktunya. Oh, I see. Iya. Lu nggak bisa bilang aku mau cinta Tuhan dalam satu hari. Kadang-kadang gue mikir loh kayak gini. Kadang tuh doa pagi, doa malam gitu. Itu kayak nggak ada apa-apanya gitu. Bahkan nggak doa pun baik-baik aja loh. Betul kan? Iya. Ini
Kayaknya nggak doa hidup gue bebe aja gitu. Wah tapi tunggu dulu, nggak bisa kayak gitu. Tapi kalau gue selalu mikir gini, doa pagi gue tuh tabungan cinta gue ke Tuhan, malam tuh ditabung lagi ya, nggak ada ruginya. Mengasihi Tuhan tuh nggak pernah rugi, nggak pernah rugi. Makanya ada dampak nggak ada dampak itu nanti gitu. Tapi gue yakin pasti ada dampaknya, nggak mungkin. Makanya gue selalu pengen banget tuh rajin doa pagi, doa malam, terus gue baca Alkitab pasti harus. Terus itu semua yang bikin gue tuh jadi mempelainya gitu. Gue jadi perempuan yang agung, gak gampang, ya banyak kelemahan juga. Tapi gue selalu pengen inget Tuhan di tiap waktu hidup gue. Ini yang denger Cici ngomong ini, kamu jangan mikir, ya ampun, Civani sempurna banget ya. Waduh, jangan deh. Civani juga bisa galau, bisa sedih, bisa marah, bisa bete, bisa semua. Tapi masalahnya Cici pengen banget. Rasa pengennya tuh besar juga. Pengen banget jalan sama Tuhan gitu. Walaupun nggak pengen karena susah gitu kan. Kalau doa tuh ada loh kata-kata kayak gini. Tuhan, Engkau tahu loh betapa malesnya aku ngejalanin ini semua karena capek gitu. Yeah. Dituntut A, dituntut B, harus C. Tapi Tuhan, kalau aku lihat betapa berharganya Engkau di hidup aku, ya, gitu. Karena orang itu nggak bisa mengasihi Tuhan. Orang itu tuh lebih bisa mengasihi dunia, sayang sama orang dibandingkan sayang sama Tuhan tuh karena satu, JM. Apa tuh? Karena dia nggak bisa nikmatin betapa berharganya Tuhan gitu. Oh. Itu belum klik gitu. Yang kita harus dapetin tuh kliknya. Kayak gue yakin kalau gue hidup sama Tuhan, gue pasti lebih baik dari hari ini. Lebih baik bukan lebih kaya, lebih apa ya? Bukan ya. Di sini konteksnya gue pasti lebih jadi orang yang kudus, lebih jadi orang yang berkualitas. Bener dong, kalau misalnya lu kan nggak mungkin males, nggak mungkin lu pasti bertanggung jawab. Lu harus dapetin kliknya tuh sama Tuhan. Gue sepercaya itu sekarang sih. Jadi kalau kadang-kadang gue doa, gue lagi susah, gue yakin Tuhan itu campur tangan hidup gue. Mau makin buruk atau makin baik, gue tahu Tuhan ada sama gue. Itu tuh klik itu kayak klik, lu yakin ini orang gak akan ninggalin lu. Dia akan sama lu. Dia akan mencintai lu sampai kesudahan ya kan. Ada di Matius ya kan. Itu parah banget. Itu ayat Alkitab kayaknya kayak iseng banget gitu. Kayak cuman Tuhan kayak kasih tahu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu kayak kata-katanya kayak baku banget. Tapi buat Civani tuh itu kata-kata gini, gue janji gue gak akan ninggalin lu sampai kapanpun. Gue akan di sini. Oh ya, gue percaya itu. Gitu. Tapi untuk temuin klik itu memang harus by time atau gimana, Ci? Oh pasti itu by the time. Makanya anak-anak remaja yang denger ini gak boleh malas buat bangun hubungan sama Tuhan. Gak boleh malas. Hidup ini tuh kalau gak hidup bersama-sama Tuhan tuh rugi banget deh. Mau sebahagia apapun kita tuh kosong. Bukankah cinta seperti itu? Iya kan? Di dalam keramaian kalau gak ada dia tetap aja kosong. Tetap aja sama dia. Tapi gak ada 1000 orang adanya sama dia. Bisa 2 hari, 3 hari bareng-bareng juga gak kerasa loh. Begitu juga, mau kamu sebahagia apapun ya, tahu seakan-akan kita bahagia gitu. Wah, padahal waktu kamu buka mata, kamu kosong, kamu tuh nggak tahu kalau bahagianya kamu tuh salah. Cuma Tuhan yang bisa isi gitu. Benar. Tadi kan Cici ada ngomong soal pasti berdampak. Nah, untuk Civani sendiri, dampak apa yang udah Civani rasain? Pasti berasa lah dampaknya gitu loh, dari waktu Civani remaja sampai sekarang ke pemuda. Tuhan itu kan cara ngomongnya ke masing-masing orang beda-beda. Betul. Jadi kamu pikir kayak, Tuhan itu audible ya, kalau denger Roh Kudus seakan-akan kayak Fanny, jangan kayak gitu. Nggak kayak gitu. Tapi ada orang juga yang dapetin itu. Tapi yang gue tahu ya, JM, gue berubah. Gue bisa, yang gue tahu itu Tuhan tuh bisa tegur gitu, bisa ngasih tahu, dan itu berharga banget tuh. Itu dampaknya. Makanya buat teman-teman perempuan yang tahu Cici bisa nulis buku, nulis lagu, itu memang pasti inspirasinya Om Eras pasti. Tapi kan di zamannya kita tuh beda, zaman Om Eras sama Cici tuh masalahnya beda. Jadi lagunya pun beda, bahkan nulis bukunya pun beda gitu. Itu kan berkat-berkat dari Tuhan yang Tuhan izinnya terjadi di hidup Cici yang buruk banget sampai yang baik banget gitu. Jadi yang Cici rasain dampaknya itu apa? Dampaknya Cici berubah, jadi tambah dewasa. Siapa sih orang yang pengen hidup tuh anak-anakan gitu? Nggak ada. Kita tuh semua pengen dewasa. Tapi
banyak orang yang ngerasa dewasa tapi nggak dewasa dalam Tuhan kan sebenarnya sia-sia juga gitu. Terus dampak keduanya itu gue makin percaya kalau nggak semua hal itu harus sempurna ya itu. Gak segala hal harus sempurna. Iya kayak hidup ini tuh milik Tuhan. Hmm. Tuhan mau apain? Terserah Tuhan gitu. Hari ini jadi hari paling buruk pun kalau Tuhan senang jadi kayak oh ini jadi bahan pendewasaan gitu. Pokoknya tuh kalau misalkan cinta kan kita balik lagi ngomongin cinta ya. Kalau unconditional love itu tuh bener-bener dalam suka gue mencintai lo, dalam duka gue mencintai lo gitu. Jadi bener-bener Tuhan itu jadi pribadi yang kita ingini tiap waktu. Seperti kita yang diinginkan Tuhan setiap waktu. Gitu. Tuhan sama kita tuh unconditional love. Baru loh kayak berapa ya, 2 hari yang lalu ya. 2 hari yang lalu gitu, gue doa gitu. Seneng banget deh kalau doa tuh pasti Tuhan tuh kasih hal yang baru gitu. Walaupun ya pasti juga dari Alkitab, dari mana-mana gitu. Jadi kayak walaupun Cifani udah dibilang rohani, masih udah doa terus, mungkin lebih sering dibandingkan kalian gitu. Tapi kan Cici kan juga berjuang buat berubah terus, yang kalian nggak tahu Cici kenapa gitu kan. Tapi tadi 2 hari yang lalu gitu, gue tuh selalu seneng gitu kalau Tuhan tuh terbuka gitu, kayak mau ngomong gitu. Walaupun nggak audible gitu kan, bisa lewat kita sendiri, Roh Kudus gitu. Yo tuh gue lagi nyanyi gitu. Gue tiba-tiba tuh ngomong gini, Tuhan, bisa juga sih karena Kekwepen bikin pulang challenge. Gue juga ingetnya aku pulang terus gitu kan, buka Instagram pulang challenge, buka Instagram pulang challenge ya kan. Jadi waktu doa gitu, gue lagi nyanyi satu lagu kan, ku perlu Engkau Yesus, lagu gitu kan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan gitu. Terus Cici ngomong kayak, Tuhan, aku tuh mengandalkan Engkau gitu di tiap waktu hidup aku gitu. Tapi kadang-kadang tuh aku kurang ajar gitu. Kurang ajar. Aku tuh nggak mau hidup tuh kayak apa yang Tuhan mau. Ya aku pulang Tuhan. Aku pulang gitu. Terus Cici ngomong lagi, aku pulang bawa sampah, kotoran yang masih nempel. Enggak. Terus Tuhan ingetin loh, kamu harus jadi, ini negatif tapi positif juga ya, gini. Nanti kamu tuh harus punya mental anak yang hilang. Mental anak yang hilang itu kayak gimana? Dalam baunya dia yang udah jadi gembel, bau, pulang nggak bawa apa-apa. Dia cuma bawa kotoran dia dan kesalahan dia gitu. Tapi dia bilang aku pulang. Gue kayak, gue langsung unconditional waktu Tuhan tuh kayak cacatnya gue aja dia terima gitu. Ibaratnya Tuhan itu kan yang jadi bapaknya sini. Aku kasih lagi gini. Padahal tuh masih banyak kotoran di sini di badan gue. Yeah. Tuhan bilang nggak apa-apa. Itu bukan tentang kamu bawa apa. Aku tahu di situ banyak dagingnya. Aku tahu di situ banyak dosanya. Tapi mental mau pulangnya kamu harus pulang. Wah, itu unconditional love. Cuma memang kadang-kadang sih kalau misalnya kayak tadi Cici gambarin kalau kita kayak bau gitu segala macam ya, kita lakuin kesalahan dan segala macamnya, biasanya muncul rasa nggak layak untuk datang menghampiri Tuhan. Gue selalu punya prinsip sih ya, selama Tuhan masih kasih nafas, jadi tuh setiap hembusan nafas gue, itu tuh selalu jadi kata-kata Tuhan gini, coba lagi gitu. Jadi gue kayak bernafas, Tuhan lagi ngomong, coba lagi Fani. Bernafas, coba lagi Fani. Karena gue bisa bikin salah tiap menit malah. Waktu gue bilang, Tuhan Fani salah. Enggak. Coba lagi. Gitu. Karena kalau kita udah mati, gak disuruh coba kan kayak gitu. Jadi ini kalau gue lagi napas nih, ada coba lagi gitu ya? Ya, gue selalu mikir gitu. Kayak, Tuhan 1 menit yang lalu nih, salah nih. Kalau orang kan bikin kesalahan tuh diingat kan. Kenapa harus ngomong itu? Tuh, lu mau sampai bawa sampai kapan? Lu gak bisa mengubah. Makanya gue selalu diam. Dalam ketuduhan, gue selalu ambil nafas dan bilang, coba lagi. Karena Tuhan yang suruh gue coba. Jadi kalau lu masih bernafas, lu gak coba jadi orang yang lebih baik, lu malahan kurang ajar.
Apalagi lu ngerasa nggak layaknya lama. Wah, nanti 2 minggu nggak doa, sebulan nggak doa. Lu yang bikin salah, lu yang ngejauh. Waduh, gimana nih manusia gitu kan? Iya, benar. Kayak pacaran gitu kan, dia ngambek, dia pergi gitu. Dia yang bikin salah, dia yang ngotot lagi. Kita kalau udah tahu kita salah, kita berubah. Bukannya Harusnya datang gitu ya, Ci, ya, kalau tahu salah ya. ya, makanya kadang-kadang ya Cici juga kadang-kadang ngerasa wah gue datang sama Tuhan tapi kering bener kayak Tuhan kagak ada gitu. Tapi ya kenapa sih kita udah bikin salah aja Tuhan masih kasih nafas itu kan lebih dari cukup. Benar. Lebih dari cukup. Mau dikasih apa sih? Dikasih penghargaan kayak anak baik gitu kan nggak bisa kan. Nggak kayak gitu. Jadi ya buat teman-teman yang ngerasa nggak berharga atau nggak layak jangan. Karena iblis bisa pakai itu bikin kamu jadi orang yang lebih buruk dibanding hari ini. Hancur-hancurnya kamu sama Tuhan, buruk-buruknya sama Tuhan dibanding hancur-hancurnya sama dunia. Kalau salah, ya udah malu-maluin aja depan Tuhan. Tuhan, gue gitu. Gue suka ngomong kadang-kadang kalau gue lagi kurang ajar, gue tahu gitu. Kayak gue maksa apa yang gue mau gitu kan. Gue bilang, aduh Tuhan, kurang ajar banget. Maafin Tuhannya. Gitu. Tuhan bilang apa? Bukan kayak, udah dikasih tahu benjol kan sekarang gitu. Dia bilang, gak apa-apa, coba lagi tuh unconditional love tuh kayak gitu, buruknya kamu aku cinta, baiknya kamu pun aku cinta gitu. Ini, tapi hati-hati nih, ini kalau diambil sama berarti kalau gue terima pasangan gue apa adanya dong, Ci, gak usah lihat gue kelemahan itu gimana tuh biasanya diambil begitu tuh, kan aku mau punya hati seperti Yesus. Kamu tuh kalau mencintai itu Tuhan Yesus tuh bisa mengasihi kita tuh karena dia sempurna gitu. Dia tuh panutan kita. Jadi kalau kita mencintai orang, kita nggak bisa sendiri. Tuhan lu bisa tahu itu cowok baik buat lu, itu cewek baik sama lu itu karena Tuhan, bukan karena lu. Kan Tuhan yang kasih petunjuk waktu lu menjalani hubungan gitu loh. Orang yang belum mampu mengasihi Tuhannya dengan benar dan nggak mampu mengasihi dirinya sendiri dengan benar, dia nggak akan bisa mengasihi orang lain dengan benar. Dia nggak akan pernah tahu tuh JM ya, cinta yang sesungguhnya itu semanis apa waktu dia belum mengasihi Tuhan dan mengasihi dirinya sendiri. Kenapa? Karena lu ketemu sama si unconditional love itu. Karena dia bakal jadi bucin. Nah, ya benar itu. Iya, logikanya gini, yang penting gue dicinta, gue lakuin apapun yang dia mau. Akhirnya dia nggak akan tahu dicintai yang sebenarnya tuh kayak gimana. Akan terus memberi tanpa berpikir, ngerti nggak? Tapi orang kalau mengasihi Tuhan, dia mengasihi dirinya sendiri, dia nggak akan rela dipukulin, dia nggak akan rela pacaran beda agama, dia nggak akan rela punya pacar sembarangan kotor gitu. Kenapa? Dia sayang Tuhan, dia sayang diri dia sendiri. Kayak Cifani misalkan. Cifani kan tahu nih, wah Cifani tuh orangnya tuh nggak suka ngomong jorok misalkan. Itu punya batasan-batasan gitu. Cara Cici mengasihi diri Cici sendiri adalah mengasihi Tuhan. Gak boleh gini, gak boleh gitu. Cici punya pacar nih. Pacar Cici gak kayak gitu. Kan ngerusak Cici dong berarti. Nah gak boleh. Gak boleh gitu. Makanya buat teman-teman pasti cari pacar itu turut sama apa yang Tuhan mau, itu paling benar. Kan biasanya lebih ke ini gak sih? Jadi akhirnya tipis-tipis, Ci. Sama Tuhan. Ya semua tipis-tipis kalau Tuhan gak tebel. Oh, menarik ya. Kalau kita nggak punya hubungan yang intim sama Tuhan, sih semua juga tipis-tipis. Makanya lah ada kata-kata, kenapa kamu sama dia? Karena dia baik. Ya ampun, semua orang juga baik. Nenek-nenek yang jualan pecel aja juga baik. Nenek-nenek yang jual pecel, enak. Iya, jadi yang bikin kita tahu tuh bukan tentang baik loh. Tentang dari Tuhan apa bukan. Yang baik itu belum tentu terbaik, woy. Sedap. Gimana cara tahunya, Ci? Sama Tuhan. Tiap hari sama Tuhan, tiap hari sama dia juga. Gitu kan lama-lama kita jadi peka kan. Biasa sinyalnya gitu ya, Ci? Iya. Gue yakin sih orang yang mengasihi Tuhan itu Tuhan campur tangan di segala aspek hidup dia, termasuk percintaan ya. Karena gue pribadi aja gitu ya. Terus gue tuh, Tuhan tuh jadi pribadi utama gue untuk gue cerita tentang orang yang gue cinta gitu. Oh, oke. Kayak Tuhan, itu laki-laki tuh gue sayang loh sama dia.
gue tuh bukan bawa dia dalam hidup gue bawa dia ke Tuhan gitu. Tuhan, kalau ini gue ajak jadi persembahanmu dalam hidup aku tuh, engkau terima apa enggak sih? Gitu ya. Pernah nggak jawabannya? Enggak, Fani, enggak. Ya pasti pernah. Kalau enggak kan nggak mungkin. Gue nggak tahu sih, tapi gue yakin aja Tuhan pasti punya hal-hal yang baik. Pokoknya kisah cinta itu nggak boleh dibilang penyesalan, itu nggak bisa. Oh, oke. Gak ada kisah cinta yang berujung penyesalan. Kisah cinta itu selalu menyenangkan. Kamu selalu belajar sama misalkan kamu deket sama dia pernah, kamu belajar tambah dewasa gitu. Tuhan tuh bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Nah, selama kita mengasihi Tuhan dan kita bener-bener mau pulang gitu, bener-bener hidup kita tuh cuma buat Tuhan aja gitu. Buruk pun jadi indah kalau Tuhan mau kita belajar. Gitu. Pemikiran lebar banget kemana-mana ya, cuman intinya ya gitu. Hubungan sama Tuhan itu paling penting deh pokoknya kalau dalam segi percintaan juga. Iya, memang kadang-kadang awal-awalnya sih kayak ngerasa kalau misalnya kita punya pasangan gitu, Ci ya. Mungkin kayak awalnya ngerasa ya kita sama-sama Tuhan lah. Tapi waktu dijalanin akhirnya lebih tertarik ke sama pasangannya. Itu apakah tanda arti memang kita ternyata belum tebal sama Tuhan ya? Karena semua orang dalam perjalanan masing-masing kan. Tapi yang pasti itu nggak bisa bohong. Kalau belum waktunya pacaran, jangan pacaran. Itu sih yang paling penting. Tahu waktunya itu kapan, Ci? Ini kan kalau Meres bilang umur berapa, terus dewasa umur, dewasa mental, dewasa ekonomi, ya kan? Dewasa rohani juga, itu kan semua diukur. Pacaran masa-masa SMA, ya kan? Nggak apa-apa sih suka-sukaan, tapi kan kamu masih ujian nasional gitu. Ya, begitu ya kan. Gue sendiri kan juga ngeyel kan. Om Eras segalak-galaknya Om Eras, kalau anak perempuannya udah bilang, aku sayang sama dia. Bingung loh dia. Iya. Dari SMA kan jadi kan bisa ngomong, Pak aku tuh suka sama dia. Papa bilang, ini yakin pacaran umur segini? Iya kan? Sedih-sedihnya juga ada, bete-betenya juga ada. Tapi yang paling penting selama gue udah umur 25 ini ya, 25 tahun ini. Udah 25 emang? Minggu tahun ini dong? Minggu ini. Oh iya? Iya loh. Oh iya. Gak tahu di-upload kapan ya. Oh iya ya. Selama gue berumur ini ya, cuman kalau gue bisa flashback, ya walaupun semua baik sih. Janganlah pacaran tuh di masa-masa sekolah gitu. Suka tuh nggak apa-apa. Cuman kayaknya pacaran di masa sekolah tuh agak, kita belum dewasa gitu. Buat belajar ya nggak apa-apa. Gitu sih. Kan itu udah kuliah gitu. Atau pas mau naik S2 gitu. Baru mantep tuh kalau pacaran udah dewasa gitu. Benar. Jadi kalau misalnya ya Tuhan kan unconditional love ya. Tapi sering banget ya memang ditimpa masalah. Yang akhirnya kita jadi mikir, kok Tuhan sayang tapi kok jadi banyak masalah gitu ya. Dan seolah-olah Tuhan diam. Ketika kita datang terus ke dia tapi dia diam aja gitu. Nah kadang-kadang tuh kita bertanya tuh hal-hal semacam gitu tuh, Ci. Enggak. Ini kan kita ngomongin tentang Valentine tuh cinta ya. Jadi gue akan kaitinnya ke pribadi ke Tuhan gitu ya. Ya. Itu nggak, kalau lu lagi mencintai seseorang, lu akan gesekan sama dia. Tapi lu kalau cinta tuh lu nggak akan tinggalin. Lu yakin itu bikin mereka kuat dan bikin mereka tambah bertumbuh. Beda ya kalau lu pacaran masih kecil, ya kan? Kayak cemburu-cemburuan gitu kan. Itu beda. Tapi lu ngerti ya, kalau lu sayang sama orang, badai aja diterjang ibaratnya gitu loh. Dan lu kalau sayang sama orang, lu mau apapun yang terbaik buat dia gitu. Jadi cara lu memandang Tuhan itu menyayangi lu tuh nggak boleh dangkal. Tuhan sayang sama gue karena gue nggak punya masalah. Karena gue tuh hidup damai. Wah, nggak bisa gitu. Semakin Tuhan mengasihi lu, lu semakin dihajar sama Tuhan. Semakin Tuhan mengasihi lu, lu semakin dihajar sama Tuhan. Itu surat cinta dari Tuhan yang terbaik itu tuh Luka. Makanya di buku gue yang kedua ya, yang jadi series gitu, walaupun cowok juga bakal dengerin itu sih.
Itu ada kata-kata gini, masa lalu aku itu luka masa lalu, kayak apa yang terjadi di masa lalu. Itu tuh hal terindah dalam hidup gue, dan luka gue saat ini itu berkat terbesar deh. Hmm. Gitu. Jadi yang buruk pun ya, itu tuh baik kalau Tuhan tuh ada di hidup kita. Titik terendah dalam hidup kita adalah titik tertinggi kita karena kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Lu makin jatuh ya, lu makin tahu betapa berharga Tuhan. Jadi makin Benar. jatuh ya, lu makin tahu Tuhan tuh segalanya di hidup lu. Jadi dari titik terendah pun ya, itu jadi titik paling indah di hidup lu gitu. Waktu lu tahu Tuhan tuh sayang sama lu. Gitu. Wah, keren. Gue juga baca buku lu, Ci. Gue cuma deket satu tuh quote tulisan lu yang ada pangeran-pangerannya, Ci. Apa-apa? Yang ada pangeran-pangerannya apa ya? Lupa. Oh, jangan jadi perempuan itu yang kayak ngerasa tuh dia tuh cuma nunggu pangeran datang doang, tapi dianya nggak mau jadi princess gitu. Gila, sadis banget. Gue baca kayak wow, boom. Jadi kayak kan banyak cewek nih, gue jadi Gak apa-apa. Kenapa tadi banyak cewek? Kenapa, Ci? banyak cewek yang ngerasa gue cukup nunggu aja gitu. Film Korea tiap hari gitu kan, nyanyi di kamar, make upan kayak gitu, udah cantik nih, terus nunggu pangeran datang gitu. Pangeran tuh carinya tuh bukan kayak gitu loh, pangeran tuh cari orang yang berkualitas gitu loh. Jadi tuh selama kita hidup ini jadi perempuan di masa-masa remaja kita tuh harus bertumbuh, nggak boleh kayak gini. Makanya gue sendiri tuh terpaksa gitu ya, di umur gue yang segini juga gue tuh nggak boleh cuman tahu teologi doang. Gue harus apa nih yang bisa gue buat, apa nih yang bisa gue pelajarin di masa muda gue gitu. Cewek zaman sekarang itu nggak cuman bisa duduk diem doang. Zaman dulu mungkin bisa jadi guru ya kan, atau jadi ibu rumah tangga gitu. Yep. Kalau sekarang ibu rumah tangga sekarang canggih ya, bisa jualan dari rumah, bisa apa. Tapi kan kalau dari remaja kita nggak suka, kita tidak mencintai keterampilan, mau jadi apa kita kan kayak gitu. Jadi sih jangan dong, jangan ya, beli bukunya aja. Oke, jadi berarti yang kita tahu sejauh ini berarti unconditional love-nya itu memang nggak terbatas banget. Yes. Maksudnya benar-benar kita ya dia seperti itu, dan memang gue pernah ngalamin juga sih, ada rasa-rasa yang nggak layak, cuman ya benar masih diizinin untuk hidup hari selanjutnya. Berarti kan itu masih kita dilayakkan untuk ketemu dia gitu ya. Oh. Gimana caranya sih sekarang kita ngepraktekin? Nah ini kan seringkali anak-anak muda zaman sekarang itu punya gap antara hidup dia dengan orang tua dia. Karena mungkin zaman sekarang orang tua ya mungkin bisa lebih sibuk atau mungkin bagaimana lah. Akhirnya nggak punya atau nggak tersentuh gitu ya, kalau gue boleh kata tersentuh. Nggak tersentuh sama kasihnya orang tua sama anak. Nah terus kadang-kadang anak kita kayak pengen, kok mau papa nggak gitu ya? Dia lihat teman dia yang mau papanya mengasihi dia anaknya gitu, tapi dia enggak. Nah gimana sih cara kita bangun unconditional love kita sama orang tua kita? Ini ya anak-anak remaja gitu ya, kalian tuh harus tahu kalau pemuda, Ci. Oh, anak-anak muda. Ini buat anak-anak muda ya, kebiasaan remaja sih, adik-adiknya masih kecil gitu. Kita tuh harus tahu ya, ini selalu gue pegang nih, orang tua kita itu nggak pernah ikut bimbel jadi orang tuanya Fanny Erastus gitu, nggak pernah. Dan mereka nggak pernah dikasih kesempatan Tuhan punya bimbel jadi orang tuanya Joshua Martio. Itu nggak pernah. Kalau lu mau ujian nasional, lu bisa bimbel, lu bisa belajar. Tapi untuk jadi orang tuanya kita yang cuma satu di dunia, ya, bisa dicoba nih, ya kan? Nah, lu nggak bisa bimbel, woy. Dia akan belajar sambil gagal, sambil belajar mengasihi lu. Lu harus tahu. Kegagalannya, lu harus tahu. Jadi orang tua kita tuh jadi orang tua, itu bukan orang tua sempurna. Dia belajar sambil mencintai kita. Dengan kesalahannya, dia mau sayangnya mereka tuh nyampe. Jadi lu harus punya toleransi besar. Kenapa? Karena lu bakal jadi orang tua. Dan lu inget ya, orang kayak gue gini, kayak Fanny nih. Papa mama Fanny tuh cuma punya Fanny ini gitu. Dia nggak pernah tahu nih Fanny tuh orang sensitif. Ternyata ini, ternyata itu. Dia nggak pernah. Dan rasanya jadi anak
dia sebagai anak dan jadi anaknya dia yang sekarang ini tuh beda generasi, beda papa mama, treatnya beda. Jadi salah-salah dikit, wah itu mah biasa, itu biasa. Gak ada orang tua yang mau lihat anaknya gagal. Gak ada orang tua yang mau keluarganya gagal. Jadi kalau kamu bilang, kenapa papa mama aku cerai? Mereka gak sayang sama aku. Ada apa orang tua yang bilang, gue menikah untuk bercerai? Semua orang mau bahagia. Semua orang tuh mau bahagia. Tapi gak selalu hidup itu sempurna. Kita sebagai anak tuh gimana? Lu harus punya hati yang besar sebesar hati Tuhan. Yang gak bisa ngelihat kesalahan orang tua lu. Yang tadi Cici bilang. Yang waktu ngelihat kesalahan orang lain, kok nggak kelihatan ya, padahal salahnya banyak gitu. Yang waktu lu lihat orang tua lu, wah, mana kesalahannya, padahal sering kayak gitu kan. Kan kayak gitu. Jadi anak yang mamanya marah terus-terusan hal yang sama. Kenapa sih gini? Puas kalau kita ngomong, iya emang kenapa gitu. Itu puas gitu kan. Tapi lebih puas lagi kalau, iya ma, sorry. Merdeka tau. Tulus seperti merpati. Ya, tulus seperti merpati. Kenapa merpati? Karena merpati tuh hewan yang nggak punya empedu. Hah? Empedu itu kan buat nyimpen kotoran. Merpati tuh, jadi dia makan kotoran, langsung turun, nggak disimpan. Tulus seperti merpati, artinya apa? Punya hati, itu nggak nyimpen kotoran orang. Kesalahan orang nggak ditaruh di sini. Keluar aja. Oh iya, mama. Ya udah. Itu kan. Ya kan? Ya benar. Orang tuh harus merdeka. Gak boleh dibeli sama luka gitu. Gak boleh. Makanya orang tua kita seburuk apa, jadi berkat loh dari Tuhan. Ya berkat dari Tuhan itu bukan punya orang tua kaya, yang pengertian, punya orang tua galak, itu bikin kita jadi tangguh. Punya orang tua yang susah, bikin kita jadi tambah pribadi yang lebih kuat lagi. Semua itu bisa disyukuri kalau kamu mau. Kalau kamu lagi ke puncak gitu ya, kamu punya pilihan, selalu punya pilihan. Kalau tuh lo lagi mau naik ke atas puncak pas gitu, lo selalu punya pilihan. Lo mau lihat kanan ya, bebatuan, atau lo mau lihat kiri, pemandangan luas. Itu pilihan hidup lo. Lo mau lihat semua itu, lo mau lihat semua itu sebagai kecelakaan dari Tuhan, atau lo mau lihat itu jadi berkat dari Tuhan. Itu pilihan lo. Lo bisa bilang Tuhan, gue capek, tapi lu bisa bilang Tuhan aku bersyukur engkau masih mengasihiku sampai saat ini gue masih bisa kuat walaupun gue susah, tapi gue yakin ini semua baik. Mulut bisa ngomong, hati Tuhan yang kuatin gitu. Lu percaya lo kalau Tuhan itu tuh sayang sama lo. Kalau Tuhan aja lu kayak gue gini ngomong gini, gue tuh percaya Tuhan tuh bisa mencukupi hati gue gitu. Kondisinya gak enak, Tuhan cukupin. Kenapa? Dan engkau kebahagiaanku kan gitu. Ting. Udah kalian harus denger lagu ini baru. Lagu ini waktu doa malam, waktu nggak ada orang. Wah kalau doa bareng sama anak-anak remaja CDC kan nyanyinya kan lagunya kayak lagu-lagu kekinian ya. Oh lu nyanyi sendiri, malah lagu Mandarin kan. Waktu lu tahu Christ is enough for me. Tuhan itu cukup buat gue. Nyokap lu mau gak sempurna pun, itu jadi cukup. Hidup sempurna itu jadi cukup. Kenapa? Waduh, Tuhan tuh cukupin gue. Unconditional love-nya tuh selalu ada di hidup gue. Itu more than enough. Gue ngomong gini gampang. Cuman gue yakin, Tuhan pasti ada sama gue tuh masalah susah. Itu aja. Jadi, ya udah jalanin aja apa adanya bersama Tuhan. Yang penting jangan jadi orang jahat gitu. Jadi orang yang tulus, malam doa, pagi doa, malam baca Alkitab. Kalau lu suka lupa bikin alarm kayak gue, jam 11 itu harus doa malam plus baca Alkitab. Bangun jam 6 pagi ikut Om Eres doa gitu. Ngantuk-ngantuk biasa, tapi kan Tuhan tahu lu pengen ketemu dia. Lu tuh harus jadiin Tuhan tuh pribadi yang hidup, yang ya asik banget nih hidup sama gue. Makanya gue tuh selalu bilang sama Tuhan kayak gini, Tuhan, gue tuh pengen banget Tuhan tuh jadi sahabat gue, tapi gue bingung kenapa susah banget gitu. Nah, gue pengen banget pribadi yang ini tuh benar-benar nempel sama gue. Gitu. Oke, begitu. Itu sama halnya juga dengan kalau kita benci sama orang ya. Gimana maksudnya? Misalnya kalau kita orang lakuin salah ke kita benci.
pasti ada something yang mungkin melukai hati, entah kita tersinggung. Iya. Nah, apakah itu hal yang sama juga akhirnya kita lakuin ke mereka? Pokoknya inget ya gitu. Kan ada ya cerita ya, jangan kamu berdoa kalau kamu tuh masih ingat kesalahan saudaramu. Itu kan ada tuh. Ya, Kan benar-benar. kan lebih mantap lagi nih ya kalau Tuhan ajarin selain luasnya kita biar kita ngeliat kesalahan orang lain tuh cuma satu sih. Jadi orang tuh yang tulus. Tulus itu tuh memberi tanpa pamrih. Memang dunia tuh ya ngajarin give and take, Jam. Kenapa? Give and take. Oh, Dunia dan di firman Tuhan ada loh. Lu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu kan memang ada dari dulu. Lu congkel mata gue congkel mata lu. Lu rontokin gigi gue rontokin gigi lu, kan kayak gitu. ya. Tuhan malah pernah ngajarin itu. Tuhan bilang apa? Enggak, lu harus belajar tulus seperti merpati gitu. Walaupun juga seperti ular gitu. Tapi kan poin di sini adalah waktu orang jahat sama lu ya, lu tuh nggak selalu punya pilihan untuk jahatin balik padahal. Lu selalu bilang sama anak-anak perempuan gue gitu, gadis-gadis gue ini, dan gue juga ngomongnya ke semua, nggak segala sesuatu yang negatif itu harus diresponi dengan negatif. Nggak selalu. Kata-kata orang yang mungkin nyakitin lu bisa ambil itu jadi berkat dari Tuhan. Jadi jangan kayak anak dunia yang apapun itu dicernanya tuh salah, ngerti nggak? Masuk cernanya salah gitu. Padahal kalau lu dicernanya bener, dengan keteduhan, jadinya baik. Makanya nggak bisa dicerna baik kalau lu nggak doa pagi, nggak doa malam tuh nggak bisa. Cuma Tuhan yang bisa bikin lu tuh ini tuh jadi benar, hati juga jadi benar gitu. Oke. Oke. Nah, mungkin pertanyaan terakhir, Ci. Gimana caranya kita ngebangun unconditional love kita? Karena kadang-kadang kan kalau kita ibadah, ya ini nggak tahu sih, next nanti mungkin ibadah offline atau online ya, karena vaksin udah ketemu gitu ya. Cuman, kenapa Ci? Amin. Nah, tapi bagaimana cara kita mengasihi Tuhan tanpa dipengaruhi suasana ibadah? Karena kan kalau kita hari Minggu tuh baru kita ke-trigger. Wah, ya gue harus mengasihi Tuhan. Mending ke-trigger. Apa? Mending ke-trigger, kalau enggak juga enggak gitu. Nah, itu dia. Mending ke-trigger, kalau enggak ya enggak juga kan. Nah, seringkali kan ibadah offline itu kan membantu untuk ngedorong gitu. Nah, cuma kan kemarin kita ngalamin pandemi, dan sekarang ya kalau semoga lebih better ada vaksin dan segala macamnya. Tapi gimana sih cara kita untuk tetap mengasihi Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari kita tanpa dipengaruhi oleh suasana-suasana yang ya suasana aja gitu loh, nggak konsisten gitu. Kita tuh harus punya hati tuh unconditional love sama Tuhan. Nggak lihat kondisi, itu caranya cuma satu sih. Orang yang nggak tahu dia butuh Tuhan itu nggak akan pernah nyari Tuhan. Lu mau ibadahnya nggak ada di TV ya, itu tau nggak orang-orang zaman dulu itu ibadahnya di kuburan, itu mau apa sih? Dia nggak tahu ibadah tuh penting atau enggak. Yang dia tahu Tuhan tuh penting. Bukan praise and worship-nya, memang harus juga ya kan, kita juga butuh. Tapi intinya tuh bukan di situ, intinya tuh lu tuh butuh Tuhan. Kalau lu butuh Tuhan, lu nggak bisa nggak hidup sama Dia. Kalau lu butuh minum, lu nggak bisa nggak minum. Kalau lu haus ya, lu nggak bisa nggak minum, lu bisa mati. Lu nggak bisa, lu harus minum. Lu harus gitu juga sama Tuhan. Jadi lu mau punya praise and worship gereja sebagus apapun ya, tapi kalau lu berasa gue bisa hidup tanpa Tuhan, aduh semua sia-sia. Minggu menyembah, Senin sampai Sabtu nyembah diri sendiri. Apapun gue gitu. Nggak bisa. Jadi yang pengen Cici bangun buat anak-anak pemuda di sini tuh rasa kita mengasihi dan butuh Tuhan di setiap kondisi hidup kita. Dalam suka gue butuh Tuhan, dalam sedih gue butuh Tuhan. Makanya kalau gue lagi seneng ya, gue suka ngomong gini, tahan. Gak boleh lebih senang dibandingkan hidup sama Tuhan. Gue suka ngomong sendiri. Jangan sampai Tuhan cemburu nih. Gue gak mau Tuhan harus tetap jadi yang utama. Gue ngomong sendiri. Makanya malam-malam harus nyembah. Pagi harus berdoa. Lu jalanin hari-hari lu ya. Jadi mikir dulu Tuhan seneng gak ya. Terus lu sering jadi mikir, tadi gue salah apa ya. Terus lu bangkit lagi, Tuhan, tadi kalau gue salah gue harus minta maaf ya. Wah gila. Hidup lu tuh indah waktu lu tuh mengasihi Tuhan.
Oke, mantap Ci. Nggak kerasa ya Ci. Ini udah berapa lama ini? Ini kayak hampir ya lebih dari 30 menit lah ya. Hmm. Gue nggak hitung juga lagi. Ci, lu biasanya kalau lagi penyembahan gitu ya, ini tanya, ini terakhir banget deh. Mungkin lagu apa yang ngingetin lu sama kasih Tuhan dalam hidup lu? Duh, ini geli banget sih. Cuman gue tuh suka banget nyanyiin lagu gue sendiri. Aduh, gue suka banget nyanyiin lagu gue sendiri. Itu yang pertama. Karena gue selalu ngarang lagu tergantung kebutuhan gue dalam kondisi itu. Oke. Waktu gue gak nyaman sama sesuatu, sama kondisi, gue bakal bilang, tak ada lagi yang ku pertahankan. Masih gitu. Yang ku genggam hanya Engkau Tuhan, yang ingin ku miliki. Nah, walaupun gue pengen apapun, gue tuh pengen miliki Tuhan. Itu tuh yang gue ingat. Terus terakhir, tahu tempat nyamanku. Berarti gue lagi belajar buat nyaman sama Tuhan. Karena gue lebih nyaman sama orang lain, misalnya gitu. Gitu, jadi suka banget ngarang lagu. Biar gue tuh inget momen gue sama Tuhan. Waktu gue hidup buat diri gue sendiri, kayak gue tuh pengen seneng doang. Gue gak bisa ngargain perasaan Tuhan. Gitu. Karena gue mengutamakan apapun yang gue mau gitu. Gue bakal nyanyi, hidupku hanya tentang dirimu. Gitu. Gue tau gak, gue tuh suka bikin lagu semanis mungkin. Biar gue tuh sama Tuhan tuh kayak Anang sama Ashanti. Gitu. Sedap. Tapi bener gitu. Terus kalau misalkan gue lagi lagi pengen banget nih, gue bener-bener gila, bukan pengen banget ya, momennya tuh bagus buat gue mau mindahin hati gue nyanyi, mau semua lagu gue plus lagu bapak gue plus lagu koko gue satu keluarga gue nyanyiin. Tapi ada satu lagu juga yang gue suka banget, lagu ini, Bapak Engkau Sungguh Baik, gitu. Itu juga kasihmu melimpah gitu ya. Iya. Apalagi kata-kata selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan. Ya pas gue bilang pertolongan Tuhan ya, itu waktu gue lagi jeblos, waktu Tuhan biarin gue jeblos di satu kubangan gitu, itu tuh pertolongan Tuhan tuh, biar gue nggak maju lagi ke tempat yang salah. Oh, Jadi benar-benar. mikirnya gitu, bukan pertolongan Tuhan tuh, ayo naik lagi. Enggak. Waktu gue lagi berdarah-darah, aduh Tuhan makasih udah nolong gue, kalau gue salah gitu. Oke, thank you Cifani buat sharing hari ini. Sama Century. Teman-teman jangan lupa untuk tetap ikutin Sanctuary di setiap hari Minggu pukul 1 siang di YouTube GSK Sleepy, dan follow Instagram kita. Di situ ada pulang challenge, asik. Di Instagram kita di sanctuary.gskisleepy. Oke, thank you banget Cifani. Cifani boleh pimpin kita dalam doa? Dan bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk percakapan yang indah malam ini, Tuhan. Tuhan, ajar kami menjadikan Engkau satu-satunya pribadi yang kami andalkan, yang kami cintai, yang kami kasihi di tiap waktu hidup kami, Tuhan. Yang kami ingin miliki di setiap waktu hidup kami, Tuhan. Terus pimpin kami, Tuhan, agar semakin berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Cifani. See you. Bye-bye.